Halo Bapak Guru hebat. Kali ini saya akan membuat aksi nyata, yaitu modul 2 didik 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang saya ambil yaitu tentang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebelumnya saya perkenalkan diri, yaitu Debi Utama Putra, CGP Angkatan 9, dan Ibu Elik Mariani sebagai pengajar praktek, serta Pak Imanus Winde sebagai fasilitator. Nah, di sini adapun tujuan khusus pembelajaran, yaitu di mana CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Nah, di sini Pak Debi dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah guru kelas 6. Dalam pembelajaran kali ini, ia melaksanakan pembelajaran dan adik, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, tentang rangkaian listrik sederhana. Nah, sebelum itu Pak Debi memetakan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu. Di sini Pak Debi melakukan tes diagnostik dan menemukan perbedaan kesiapan belajar siswa melalui link Google Form yang diisi siswa kemarin sebelum pembelajaran. Dan tidak hanya itu, Pak Debi juga melakukan wawancara untuk mengetahui lebih dalam kebutuhan siswa yang ada di kelasnya. Nah, yang pertama dalam rancangan yaitu membuat NPP berdasarkan pembelajaran strategi yang berdiferensiasi untuk kesiapan belajar siswa. Nah, selamat menonton ya Bapak dan Ibu. Silakan duduk dulu ya. Oke, Nana. Bagaimana kabarnya hari ini, Nana? Baik. Sudah semua sarapan? Sudah. Oke, berarti sudah semua sarapan. Kita tepuk tangan dulu ya. Jadi anak-anak sudah semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Pak akan ajak anak-anak untuk berdoa dulu. Nah, jadi sebelum kita berdoa, masih ingat Pak ajak dulu yel-yel. Bagaimana? Ayo kita berdiri dulu semuanya ya. Kita berdiri dulu semuanya. Kita isi gerakan-gerakan juga ya. Tangan ke atas menggapailah, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takut tangan diputar, lombo-lombo tangan digulung, ular melihat di atas pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, sebuah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi empat, sebuah kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi enam, sebuah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi delapan, sebuah telinga kunci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi 10, siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, karena kita sudah berdoa bersama-sama, tepuk semangat. Semangat. Airku, tanganku padamu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, jadi pembelajaran yang Pak akan sampaikan hari ini, masih ingat Kak pembelajaran yang sebelumnya? Masih. Oke, masih. Pak tunjuk, ayo ini, masih ingat? Bahan-bahan pembuatan rangkaian listrik.
Oh ya, materi tentang pembuatan bahan-bahannya rangkaian listrik itu. Oh iya, tepuk tangan ya. Ayo lagi satu, masih ada lagi. Ingat siapa? Ayo, ya. Saya, Pak. Ini, Sarmo, silakan. Mengetahui cara-cara rangkaian listrik. Mengetahui cara-cara dari rangkaian listrik. Ada berapa? Ada? Dua. Dua. Rangkaian listrik apa yang pertama? Seri. Yang kedua? Paralel. Oke, kita tepuk tangannya. Nah, untuk sekarang Pak akan ajak anak-anak untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan membuat rangkaian listrik yang paralel. Jadi sudah semua bawa bahan-bahannya? Sudah. Oke. Oke anak-anak, jadi anak-anak sudah semua membawa bahan-bahannya masing-masing. Jadi kita sudah siap untuk belajar hari ini ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Pak akan memberikan apa dari tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya. Di sini kita akan membuat atau menyajikan rangkaian listrik sederhana berupa rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik paralel. Nah, jadi anak-anak kita kan sudah punya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Ada nggak yang masih ingat? Nah, kalau ada Pak akan tunjukkan kembali. Ya, ini harus diingat setiap hari ya. Ya, yang pertama, ayo baca kita semua. Jangan lepaskan waktu. Terus dulu sebelum berbicara ya, Jaga kebersihan ruangan. jaga kebersihan ruangan, terus Jangan mengganggu orang lain. terakhir Dengarkan dengan seksama. ya, berarti anak-anak itu keyakinan kelas kita. Bagaimana, setuju anak-anak? Setuju. Berarti kalau setuju berarti anak-anak harus mentaati selama pembelajaran kita berlangsung. Nah, jadi kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita membuat rangkaian listrik, kita tepuk dulu bagaimana? Siap? Seperti biasa ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Aku Ingin tahu karena aku ingin tahu. guruku yang Bicara, aku yang mendengarkan. siap. Oke, sudah siap, kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi kita membentuk kelompok dulu anak-anak ya. Jadi dalam bentuk kelompok ini Pak akan lihat mana dari kelebihan dan kekurangan anak-anak. Nanti Pak akan memberikan kertasnya. Nanti kertas ini anak-anak tempel ke depan ya. Oke, itu tadi Pak Putu Debek sudah melaksanakan pendahuluan. Sekarang dilanjutkan dengan kegiatan inti, di mana siswa mengamati video yang disajikan tentang beberapa contoh listrik sederhana. Nah, serta guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan video yang disajikan, serta siswa diberikan kesempatan untuk menjawab sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, setelah itu masuk ke fase 2, yaitu mengorganisasikan siswa, di mana siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil dari diagnostik siswa yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, yaitu kesiapan belajar siswa, serta tiap kelompok menerima LKPD dan media yang akan digunakan, itu dalam benda konkret atau video, gambar, dan tulisan. Nah, dalam kegiatan inti yaitu fase 3, di mana membimbing menyelidiki, siswa melakukan diskusi bersama kelompok untuk mengerjakan dari pembuatan rangkaian listrik sederhana yaitu paralel dalam kelompok dan memanfaatkan berbagai media sesuai dengan kesiapan belajarnya. Di sini, guru mengobservasi kegiatan siswa dalam kelompok serta memantau pemahaman siswa dan mengajukan pertanyaan lanjutan bagi siswa yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Selain itu, guru juga membuat catatan penilaian terhadap siswa yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan tingkat bantuan kepada siswa. Memasuki fase keempat, yaitu di mana mengembangkan dan menyajikan hasil. Di sini, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas, serta kelompok lain menanggapinya. Setelah itu, guru memberikan penguatan dan penjelasan untuk membantu siswa memahami proses pembuatan rangkaian listrik sederhana, dan guru memberikan pengembangan terhadap pemahaman siswa tentang rangkaian listrik sederhana yang sudah siswa buat dan rangkaian listrik yang ada di sekitar.
Nah, untuk fase 5 yaitu yang terakhir dalam kegiatan inti, di mana menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan siswa kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami selama pembelajaran berlangsung, serta siswa dengan guru menarik kesimpulan tentang rangkaian listrik sederhana dan siswa mengerjakan soal individu. Baik anak-anak, jadi itu tadi kita belajar pada hari ini. Kita sudah mengenal yang namanya apa? Rangkaian listrik paralel. Ya, jadi anak-anak sudah tahu semua rangkaian listrik paralel dan anak-anak sudah mempraktekannya sangat luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Nah, dalam pembelajaran anak-anak pasti ada kesulitannya. Ya, betul ada kesulitannya. Pak mau tanya, adakah kesulitan dalam anak-anak saat membuat rangkaian listrik ini? Ada nggak? Oh iya. Mengukur gimana? Saat masang lampu susah, benar nggak susah? Jadi masang lampu itu harus gimana? Teliti saat pasang kabelnya itu harus lebih erat lagi. Ya, mengukur ya. Nanti bisa latihan lagi nanti sama teman-teman. Ya. Nah terus adakah kesulitannya lagi? Bisa Pak. Ya, Masang cakarnya itu Pak sulit Pak. masang cekarnya apa itu? Ini Pak. Oh, masang di dalamnya itu. Nanti pakai obeng nggak tadi? Pakai. Tapi kurang pas itu. Ya. Nah, nanti latihan lagi sama teman-teman ya. Nanti hati-hati juga tangannya biar tidak terluka. Ya. Oke. Ada lagi yang masa kesulitan? Saya Pak. Ya, yang bagus. Itu masang baterainya kadang-kadang lepas, kadang-kadang enggak. Oh iya betul sekali ya. Di sini kesulitannya sama sebenarnya semua ya. Saat masang baterai itu kita kadang agak lepas, kadang mau. Jadinya lampunya kadang nyala, kadang nah, jadi harus lebih erat lagi saat ke lakban apa namanya itu baterainya itu. Ya nanti bisa koordinasi sama teman-teman, belajar lagi sama teman-teman ya, biar lebih kenceng masang baterainya itu, ya. Nah, sudah anak-anak jadi sudah mempelajari pada kegiatan hari ini. Jadi anak-anak sudah mengetahui gimana cara pembuatan listrik secara rangkaian paralel. Jadi anak-anak sudah mengetahuinya, kesulitannya pun anak-anak sudah tahu semua. Ya. Nah, jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelumnya Pak mau menyampaikan apa yang tujuan kita lakukan pada hari ini adalah anak-anak agar mengetahui dan menyajikan cara pembuatan rangkaian listrik secara paralel. Jadi anak-anak sudah mengetahui semuanya. Nah, untuk besok anak-anak ya, jadi untuk besok anak-anak akan belajar. Jadi sudah mengetahui paralel, anak-anak besok adalah cara kewirausahaan bagaimana penggunaan listrik dalam keseharian. Ya, jadi kita sudah menemukan bagaimana rangkaian listrik. Sekarang bagaimana cara manfaat dari listrik. Jadi anak-anak silakan pelajari nanti di buku halaman 67 nah ya. Silakan lihat anak-anak halaman 67 bagaimana cara pemanfaatan rangkaian listrik atau memanfaatkan lampu yang ada di sekitar anak-anak. Ya, pasti tahu nanti anak-anak ya. Nah, jadi untuk sekarang anak-anak kita tadi kan sudah dari awal belajar kita berdoa. Sekarang di akhir tetap kita harus berdoa. Ayo siapa yang memimpin sekarang ini gua? Ya mungkin. Ya silakan Nora. Ya mungkin. Kita berdoa dulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa bersama. Doa mulai ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya kita tepuk tangan semua. Istirahat dulu ya, boleh ke kantin langsung istirahat, silakan makan dengan baik, sana dengan sopan nanti ya. Ya, silakan bangun semuanya ya.